Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah dan salam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami, baik melalui radio ataupun di live streaming di link rdssamarinda.com. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis iftar Masjid Raya Darussalam Samarinda yang penuh berkah. Pada hari ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 atau 17 Ramadan 1444 Hijriah dan waktu berbuka jatuh pada pukul 18:20. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penyumbang yang berinfak ataupun bersedekah baik berupa uang ataupun kue pada sore hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah menjelang berbuka yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ibnu Khaldun. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari puasa yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga Lebaran dan sampai nantinya kita mampu meraih daripada keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini pasti semua orang mendapatkan musibah. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bisa berupa itu adalah azab, bisa berupa peringatan, dan juga bisa berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang diberikan sebuah musibah yang mana orang ini misalkan dia tidak pernah mengerjakan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah, bahkan dia mengerjakan amal yang keji misalkan, maka ketika dia ditimpakan musibah, maka itu adalah azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang tersebut kadang mengerjakan amal ibadah, namun dia masih sekali mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah baginya adalah sebuah peringatan. Dan orang yang misalkan dia selalu mengerjakan amal ibadah, baik yang dikerjakannya itu adalah perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, dan dia juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang dia dapat itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa idza ahabballahu 'abdan
ibtalah. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya musibah sebagai ujian untuk menaikkan level dia. Kalau dia masih sering berbuat dosa, maka musibah sebagai peringatan karena Allah sayang kepada dia. Kalau Allah enggak sayang, Allah biarkan dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jika saat ini kita tertimpa musibah, kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sepasang suami istri hidupnya penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Dia hidup dengan sabar, namun suatu ketika sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, di negeri kita ini di mana kita tinggal saat ini ada seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak datang kepada nabi tersebut dan minta dia bermunajah kepada Allah, dan insya Allah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mintalah kepada dia, minta dia berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekayaan sehingga kita tidak miskin lagi." Maka datanglah suami istri tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia sampaikan keinginannya kepada Nabi Musa. Dia ingin diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam bermunajah kepada Allah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Musa, hambamu atau umatmu yang meminta kekayaan kepadaku, yang dia minta diberikan kekayaan," kata Allah, "maka aku kabulkan, aku berikan kepada dia kekayaan, tetapi hanya dengan jangka waktu 1 tahun." Kemudian pulanglah suami istri tersebut. Berselang waktu, akhirnya dia menjadi kaya, entah dari mana duitnya, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, kayalah dia. Kemudian saking kayanya, kemudian si istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, pada saat ini kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Nabi Musa melalui wahyu Allah bahwa kita diberi cuma 1 tahun saja. Maka bagaimana wahai suamiku jika seandainya harta yang kita miliki kita pergunakan untuk membantu rekan-rekan kita, untuk membantu sahabat-sahabat kita atau orang yang membutuhkan?" Akhirnya suaminya pun setuju. Maka setiap harinya dia sibuk dengan membantu orang. Bahkan dia membantu para musafir-musafir yang ada di jalanan. Dia jamu para musafir tersebut, dan kegiatan tersebut tidak terasa lebih dari 1 tahun. Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian tersebut, kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, hambaku yang meminta kekayaan kepadamu yang engkau katakan akan diberikan cuma 1 tahun. Kenapa sampai saat ini dia masih kaya?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku telah membukakan pintu rizki. Aku telah membukakan 1 pintu rizki untuk dia, namun dia membukakan pintu-pintu rizki untuk orang lainnya." Maka kata Allah, "Aku malu wahai Musa, jika seandainya hambaku tersebut lebih pemurah daripada aku, maka sebagai rahmat dari aku beri dia waktu lama untuk kekayaan tersebut." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa tersebut adalah seseorang ketika dia tertimpa musibah atau dia tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa curhat atau dia bisa share kepada orang yang tepat
atau dia bisa share kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada para alim ulama, para guru-guru minta nasihat. Dan hal ini terjadi bagaimana para sahabat-sahabat dahulu ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Rasulullah minta nasihat. Dia curhat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita sekarang ketika ada musibah kita curhat bukan dengan orang yang tepat, atau kita tidak ada curhat dengan Allah, tetapi kita curhat di media sosial. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Dan yang kedua, ketika kemiskinan itu melanda atau masalah yang kita miliki itu ada, maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap sabar dan kita tetap teguhkan iman kita. Suami istri tersebut dari sekian tahunnya mengalami kemiskinan, tetapi dia sabar dan dia masih memiliki iman, maka dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekayaan. Dia tidak minta kepada siapapun, tetapi dia masih ingat dan dia masih ingat Allah Subhanahu wa taala tempat memberi rezeki, maka dia minta dengan Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini membuktikan bahwa di dalam hidup orang yang terdekat dengan kita mempengaruhi sikap kita di dalam kehidupan. Suami istri tersebut adalah sebuah contoh. Suami dibantu oleh istrinya, istrinya tidak mengajak kepada kejelekan, suaminya juga tidak mengajak kepada kejahatan, tetapi mereka berdua bersama-sama mengajak kepada jalan yang benar. Ini yang harus kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana suami dan istri, bahkan mungkin anak dan bapaknya, bukan saling mengolok-olok atau bukan saling bertengkar, tetapi sama-sama saling mendekatkan diri dengan Allah dengan musibah yang dia dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jika pangkat atau jabatan atau harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala kita kelola dengan baik, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta, akan melipat gandakan amanah, atau akan Allah naikkan derajat kita karena kita bagus di dalam pengelolaannya. Atau bisa kita katakan bahwa kehidupan, harta, nikmat yang diberikan oleh Allah ini adalah modal dari Allah. Bapak Ibu kalau kasih modal ke teman, kemudian temannya ini menjalankannya dengan cara yang bagus, kira-kira ditambah nggak? Ditambah kan? Itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih modal kepada hambanya, Allah kasih rezeki yang banyak, ternyata bagus dia di dalam mengelolanya, Allah tambah lagi. Maka dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka akan Allah tambah. Tetapi barang siapa yang kufur, maka azab Allah sangat pedih. Maka dikatakan syukur itu adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan beli baju baru atau kita beli motor baru, maka tanda kita syukur kepada Allah adalah pergunakan baju, pergunakan motor tersebut di jalan yang mana kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para kakek-kakek kita atau para ulama-ulama dahulu mengajarkan, apapun yang kita beli sesuatu yang baru, entah itu sandal, entah itu jam tangan, atau itu pakaian, maka pertama bawalah hal tersebut salat 2 rakaat. Karena itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat. Berdapat baju, alhamdulillah, bawa baju salat 2 rakaat. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Beli sepatu, ya alhamdulillah, paling tidak sepatunya bawa dulu ke masjid. Dan itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola dan harus kita jaga. Karena ketika kita bagus dalam mengelola nikmat, maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, bahwa ketika kita tertimpa musibah, khususnya kemiskinan, karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kita lihat terjerat dengan pinjaman-pinjaman online dan sebagainya, maka haruslah kita menjaga jangan sampai diri kita dan juga keluarga kita termasuk daripada orang-orang yang memakai atau memakan makanan yang haram.
Haram adalah sesuatu yang dikatakan itu sebab tidak terijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu ingin dekat dengan Allah, hambanya Allah yang ketika ditimpakan musibah dia bukan semakin jauh tetapi dia semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sungguhnya umat Allah adalah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan dekat dengan orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah menjelang berbuka yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Khaldun. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran dari isi tausiah beliau. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Arsyad. Kepada beliau dipersilakan. Berapa? 20. Kembalikan aja. Kan apa dah sudah? Iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الله